Setelah tubuh mulia sang baginda ditanam di tanah mulia negeri Thayyibah atau Al-Madinah Al-Munawwarah, tubuhnya ditanam, nurnya masih ada nggak? Ruhnya masih ada nggak? Maka kita baca salam tidak hanya ke tubuhnya yang sudah ditanam, tapi kepada nurnya yang sudah lebih tua daripada aras, yang nurnya dicipta sebelum Sayyidina Adam, ruhnya yang selalu aktif, lebih aktif daripada Sayyidina Musa. Itu yang kita salamkan. Maka kalau ada orang bertanya, bagaimanakah cara bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam? Caranya, aktifkan ruhmu, terangkan qalbumu dengan mengenal sang baginda, lalu memperbanyak salawat kepada beliau. Pasti minimal sekali seumur hidup pasti ketemu. Pertama, pandang dulu dia dengan ilmu, nanti Allah berikan pandang dengan qalbu. Pandang dengan ilmu, sebut kisahnya, pelajari syama'il sifat-sifatnya, sebut-sebut nama dia hari-hari, bahkan jadikan dia sebagai penghibur hati. Saya kalau gundah itu pakai zikir la ilaha illallah nggak tembusnya pakai sholawat sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Udah zikir la ilaha illallah, ada aja kurang, ditambah zikirkan la ilaha illallah, tambah kenceng, tambah gundah. Tapi kalau dibacakan sholawat langsung adem. Kenapa? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, qalbu tambah bergetar. Tapi kalau disebut nama baginda, qalbu langsung tenang. Kenapa? Kata Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, ya, Allah berkalam, bahkan itu kalam Allah, hadis qudsi, ja'altu, aku jadikan dzikraka, menyebut nama engkau itu mengingat aku, karena tidak disebut nama aku kecuali disebut nama engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalah itu punya sholawat yang luar biasa, yang dia gubah sendiri. Karena ada kelompok yang bilang nggak boleh gubah-gubah sholawat mesti yang dari hadis. Imam Syafi'i, imam yang paling mengenal Rasulullah SAW, yang paling mengenal ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, mau gubah sholawat sendiri, dibuat sholawat versi dia dengan kalimat kullama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kullama zakaraka zakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak orang yang ingat dan lalai. Orang yang ingat Nabi banyak, orang yang enggak ingat Nabi lebih banyak. Mulai dari awal dunia dicipta sampai akhir, ya, sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan di situ, fastafiq min ghaflatin, jika engkau sudah kenal hakikat nur, tuanya nur, kekalnya nur dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala, fastafiq, bangunlah, sadarlah segera, sadar. Ini nyebut Nabi Muhammad SAW bukan perkara ringan. Min ghaflatin, dari kelalaian kalbu. Maka kalau salawat, hadirkan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Ahli salawat dihadirkan kan? Jadi sebelum salawat syahadat dulu, innallaha dulu, ya, baca salam dulu ke Nabi, katakan wahai Rasulullah, izinkan aku menyebut namamu. Insya Allah dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata beliau dulu, mana tadi beliaunya nih, ya? Oh, udah kabur. Mantan ex wahai boy. Apa kata dia dulu? Nabi udah mati, nggak bisa jawab. Masa kalah Nabi sama Nabi Musa? Nabi Musa bisa mendebat Nabi Adam udah meninggal. Apa kata Nabi Musa? Oh, kamu ya kakek kami yang karena kami terusir dari surga. Apa jawaban Nabi Adam? Kamu.
Musa, nabinya Bani Israel yang pinter itu, masa nggak ngerti masalah takbir? Kalah langsung Nabi Musa. Itu Nabi Musa debat dengan Nabi Adam. Nabi Adam sudah dikubur. Hadis Sahih Bukhari loh Pak. Hadis Sahih Bukhari. Begitu beraninya Imam Bukhari menyebutkan kisah ini, masa kita nggak berani menyampaikan hadisnya? Masa kita nggak berani menyebutkan kisah-kisah ulama yang mengalami dengan Nabi yang paling mulia? Karena ulamanya umat Nabi Muhammad SAW ilmunya setara dengan ilmunya para ulama Nabi Bani Israel. Meskipun derajat kenabian mereka nggak sampai. Ulama kan bukan nabi. Maka ini sarannya, kalau ingin mengenal hakikat Nabi Muhammad SAW, belajar tentang nur Nabi Muhammad SAW. Dan silakan lihat semua kitab maulid bahas nur Muhammad. Ini bahas nur Muhammad barusan. Jadi kalau ada, mohon maaf, kiai ngomong begini, ente gak usah bahas-bahas nur Muhammad, ini orang awam semua. Kalau gitu gak usah baca Simtuduror, gak usah baca Berzanji, gak usah baca Dia Ulame, gak usah baca Dibai. Kenapa? Semua kitab itu dimulai dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kiai begitu, pecat aja kiainya ya. Gimana cara mecatnya kiai? Saya heran tuh kok ada kiai ngomong begitu. Ar-Razi ini bahas nur Muhammad mulu. Ini kajian orang-orang stres katanya. Lo justru nur Muhammad tuh obat stres bro ya. Maka saya alhamdulillah seumur-umur gak pernah stres, cuma sekali doang. Sekali mikirin belum punya bini, mikirin punya bini, stres. Pas udah punya gak pernah stres sampai ini, alhamdulillah. Ada ajaran, nah ini perlu kita ulang-ulang, yang menyatakan bahwa orang tua baginda Nabi Muhammad SAW musyrik. Pernah dengar? Disiksa di neraka. Pernah dengar? Bener? Antum berani gak bilang orang tua aneh masuk neraka? Yang ada nih, kuat gak? Itu baru bapak ibu saya loh ya. Bapak ibu saya bukan orang suci. Tapi kalau ada orang bilang bapak mau masuk neraka, golok saya keluar, keris saya keluarin ya. Ayo kita adu jotos. Begitu kita nggak senengnya orang tua kita disebut masuk neraka. Kira-kira ente punya hati nggak mengatakan orang tua Nabi masuk neraka? Atau kolbumu sudah mati? Ar-Razi, ente masa nggak baca ada Sahih Muslim? Sahih apa? Nabi ditanya oleh seseorang, aina abi, mana ayahandaku? Kata Nabi SAW, ayahandamu masuk neraka. Orang itu mukanya langsung murem, membelakangi Nabi mau pergi. Nabi panggil, sini-sini. Inna abi wa abaka finnar, ayahandaku, ayahmu masuk neraka. Ternyata orang yang baca hadis ini nggak paham Quran. Di Quran kata ayah tidak selalu untuk bapak yang menjadi bapak kandung kita. Yang hafal Quran, coba lihat kisah Sayyidina Yakub tanya ke anak-anaknya, apa yang kau sembah setelahku? Apa jawaban anak-anaknya? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidah. Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Coba perhatiin, Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ibrahim kakeknya Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya anak banyak. Yang masyhur, yang diketahui banyak orang cuma dua, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Pernah dengar Madian? Nama anaknya Nabi Ibrahim Madian, Maidan. Ada 6 anak Nabi Ibrahim
dari jalur istri ketiga, namanya Sayyidah Qanturah. Ada riwayat menyebutkan 4 anak, dan zuriat beliau itu melahirkan orang-orang Asia Tenggara, Asia Timur. Maka wajah-wajahnya begini-begini nih ya. Ya, hidungnya mancung ke dalam. Ya lumayan. Muka kita ya begini. Coba dijajar sama Habib, kan muka kita kalah langsung, Pak. Benar nggak? Tapi tenang, semua kebangkitan agama Islam masa lalu sudah pernah di semua benua, di semua wilayah, kecuali tanah Jawi, tanah Melayu, tanah negeri Nusantara. Ini giliran kita, Pak. Ini giliran kita. Maka Allah sudah siapkan negeri ini dengan orang suka sholawat. Pesantren terbanyak di dunia itu Indonesia. Wabil khusus Pulau Jawa, mulai dari Banten sampai ke Banyuwangi, itu berjejer, setiap kota, setiap kampung ada pesantrennya. Coba cari di Arab Saudi, ada pesantren nggak? Madrasah mah ada, pesantren nggak ada. Coba tanya Dr. Fatih, ini kawan saya kuliah S3. Cuma saya bosan kuliah, kalau dia betah kuliah 10 tahun jadi dokter. Ya, betah bener jadi donatur kampus ya. Di Mesir ada pesantren nggak, dokter? Nggak ada kan? Madrasah ada, pesantren nggak ada. Nggak ada. Pesantren adanya di mana? Di tanah Jawi, tanah Melayu, tanah Nusantara. Alhamdulillah, ini Allah sedang siapkan bedanya. Orang kita ngaji pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Melayu. Jadi ngomong apa Arabnya nggak fasih, Arabnya Arab maklum, ya, baca ainnya seng, ya. Iya karena abudu ya karena nasta'in, gak enak didengar. Cuma kalau orang tamatan Yaman enak didengar, walaupun hafalannya pas-pasan aja. Ya, apa boleh buat, beginilah adanya. Allah siapkan negeri ini. Maka saya yakin, betul-betul yakin, kebangkitan Islam nanti bermula dari negeri kita. Insya Allah. Ya. Ini bukan ngayal, Pak. Ini sudah mulai hakiki, sudah mulai kelihatan. Alhamdulillahirabbil alamin.